Psikobil kembali datang untuk pamerin kelakuan mereka bagi para psikopersi orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan. Dan itu berarti nambah lagi koleksi film psikobil kesukaan kalian yang tentunya gak kalah barbarnya dengan film-film psikobil yang pernah kita bahas. So buat yang penasaran dengan film yang satu ini, monggo tonton sampai habis. Dan untuk video yang satu ini, hype-nya kesampingin dulu dan arahkan ke tombol like jika kalian memang suka dengan film-film psikobil. Dua-duanya juga boleh. Film dimulai dengan banyaknya berita orang-orang hilang di sebuah daerah di pelosok Amrik pada masa lalu. Kasus ini pun begitu viral di masanya, karena dari setiap jasad korban yang ditemukan, mereka sudah tidak utuh lagi. Tahun ke tahun kasus seperti ini terus berlanjut dengan motif yang sama. Bahkan 10 tahun yang lalu menghilangnya orang masih terjadi, tepatnya di kawasan hutan Dead River yang merupakan daerah pesisir yang sebenarnya menyejukkan mata. Dan inilah. Kemudian kita beralih ke seorang animator 2D bernama David yang sudah beberapa tahun tinggal di daerah Dead River. Karena tempat indah dan sepi seperti inilah yang memang paling cocok bagi David untuk mendapatkan inspirasi. Lalu sebelum molor ke dekapan sang istri, David akan nyari angin sambil ngabisin kopi. David sadar ini bukanlah mimpi saat ia melihat seorang wanita bersetelan Tarzan. Ia pun menduga wanita itu adalah kaum hippie atau orang-orang bebas yang tinggal di hutan. Beberapa kilometer dari rumah David, kita menuju seorang janda haridang bernama Lauren yang menghabiskan 90% hidupnya untuk berpesta dan abok-abokan bersama teman-temannya. Ia pun sudah biasa pulang hampir subuh, mentang-mentang punya babysitter yang mengurus anaknya yang masih orok. Lauren kesal saat menganggap si babysitter lupa beresin rumah. Lalu tiba-tiba ia melihat karyawannya sudah di-unboxing komplotan bocil yang bersetelan purba. Kematian Lauren jelas bikin sibuk para polisi di kecamatan Dead River. Mereka pun sampai mendatangi seorang mantan kepala polisi karena kasus kematian Lauren sama persis dengan kasus-kasus serupa di masa lalu. Para polisi pun meminta George membantu mereka dalam mencari pelaku yang telah menewaskan Lauren dan si babysitter. Di keesokan harinya, film memperlihatkan wanita udik semalam yang terlihat penuh penyesalan. Dan karena gak punya nama, kita sebut saja ia sebagai Rose, yang merupakan kakak dari para bocil kematian. Dan entah karena apaan, Rose sangat menyesal sampai-sampai nyambuk tubuh begengnya seperti ini. Babysitter's mom called it. George dan para polisi mulai olah TKP atas kematian Lauren dan karyawannya. Lalu setelah melihat kondisi jasad Lauren, George merasa yakin kejadian ini ada kaitannya dengan kasus yang ia tangani 10 tahun silam. Tell George, they ripped your heart out. Saat beranjak pulang, Rose melihat keempat adiknya sedang membawa onderdil manusia hasil tangkapan mereka. Bahkan para bocil kematian ini turut membawa anaknya Lauren yang sudah mereka bun-bun. Sebagai istri seorang editor, Amy merasa senang apalagi setelah mereka memutuskan tinggal di Dead River. Ia pun iseng bantuin kerjaan suami saat mendesain cecunguk monster sembari menunggu si Besti yang katanya akan mengunjunginya. Lalu David menceritakan sosok wanita udik yang sempat ia lihat semalam. Amy pun merasa aneh karena sejak tinggal di sini mereka tidak pernah melihat orang seperti itu. Akan tetapi kabar tersebut membuat Amy khawatir suami tamponnya ini bakal kepincut dengan si Tarzanwati. Lalu ia akan memberikan servis jadah biar David selalu setia kepadanya. I don't think I want to vacuum either. This time I think you can... George menceritakan kaum psikobil atau psikopat kanibil yang dulu gagal ia berantas. Di mana orang-orang itu adalah pelaku dari banyaknya korban tewas yang dari dulu selalu berpindah-pindah dan tinggal di dalam goa. Mendengar informasi tersebut, para polisi muda ini akan mencari dan memeriksa goa di sekitar sini. I don't think these people know they're crossing them. So where do you want to start? So this is 15 feet away. Made it. Teman Amy yang bernama Claire akhirnya datang bersama anaknya. Sebagai bestie forever, Amy pun menyambut dan merangkul Claire yang saat ini sedang dalam proses perceraian. She's hungry. Okay. Here you go. It's up to you. Okay.
Claire katanya sudah muak dengan kelakuan suami tajirnya yang doyan mabok dan hobi selingkuh. Di waktu yang sama si bocil yang bernama Luke ngisi waktu dengan ngoprek barang-barang milik David. Lalu ia penasaran dengan teropong murahan milik David yang membuat Luke ingin mencobanya. Kemudian David menyarankan Luke agar pergi ke hutan agar benda ini benar-benar terasa manfaatnya. But if you get too close to this. Oh my god. Hello? Amy tiba-tiba dihubungi suaminya Claire yang sedang mencari keberadaan istrinya. Lalu para bunda ini langsung kaget saat pria bernama Stephen itu akan datang ke rumah Amy. Claire panik dong. Di sisi lain para polisi gagal menemukan para pelaku dari beberapa goa cetek yang mereka temukan. Keadaan ini membuat George jadi pengen mabok demi mencari inspirasi untuk kasus ini. Keberadaan sebuah rumah pohon tentu saja membuat Luke penasaran. Bocil pemberani ini pun langsung mendatangi bangunan kayu yang sudah lapuk ini. Luke menemukan tulang taring satwa yang terlihat sudah bersih seolah koleksi seseorang. Lalu ia bergegas pulang sebelum ada pemilik rumah pohon ini. He doesn't want the divorce now. Bold and edgy. Mereka saat ini sedang bingung jika sampai Stephen datang ke rumah ini. Terlebih menurut Claire suaminya itu sering berbuat kasar dan susah dikendalikan. Kabar tersebut membuat David mendadak ciut hingga ia pun menghubungi temannya yang seorang anggota polisi. Tapi sayang, para polisi masih berada di tengah kebun untuk mencari pelaku pembunuhan. Jadi untuk berjaga-jaga, Pak Paul menyarankan agar David menyiapkan popongkol atau senjata apa saja untuk menghalau Stephen. Okay. Do you know that he still has... Dari obrolan temannya itu, David baru tahu ternyata ada kasus pembunuhan di sekitar sini tadi malam. Kabar itu pun menambah ketakutan mereka yang tinggal di sisi hutan. Kemudian kita beralih kepada Stephen yang gak bisa diam jika melihat cibi-cibi haredang. Padahal ia sedang menuju rumah Amy untuk menjemput anak dan istrinya. Lalu si penjahat kelamin ini memberikan tumpangan kepada Monique, si wanita yang akan setor celengan kepada pacarnya yang sedang merantau. Listen, maybe you can help me out. Sepanjang perjalanan Stephen flexing kekayaannya, yang jika mulus saja ia mah selalu panggil dokter spesialis usus. Ia pun lanjut pamerin minuman Sarita Kokak yang kegolong minuman sultan di Eropa sana. Lazy Susan. I think I'd like to get out now. You know, one to whom allegiance is... Si Monique tentu saja ketakutan disopirin orang yang sedang mabok. Lalu ia minta turun sekarang juga karena kalau tidak, ia tetap di mobil. Sikap Monique yang jadi berubah membuat Stephen yang sedang mabok auto marah. Lalu ia menyuruh Monique untuk membuang tas Throw your pack miliknya. out. Your pack out the window and I'll... Sebelum mengusir si Monique, Stephen meracak tembolok wanita ini dulu. Lalu setelah puas bersenang-senang, ia menyuruh Monique keluar dari mobilnya. Lanjut kita menuju sebuah goa yang merupakan tempat Ross dan kakak adiknya tinggal. Mereka yang menjalani lifestyle psikobil purba punya seorang tawanan yang sudah kena mentol dan menjadi pemuas nafsu jadah Ross selama ini. Selain si tawanan kena mentol, Ross dan keluarganya punya seorang bayi yang juga hasil tangkapan mereka. Lalu ketika Ross mainin pepeng si tawanan, adik-adiknya sedang anteng bermain tulang binatang. Mulai dari saat ini kakaknya Ross yang bernama Gamora mengumumkan bahwa mulai dari sekarang mereka harus berhenti memangsa bayi. Karena baginya sosok bayi adalah sesuatu yang agung dan harus dibiarkan hidup. Lalu ketika Ross nunggangin si tawanan, Gamora menyuruh adiknya untuk mencarikannya bayi lagi untuk ia urus agar kelompok mereka semakin besar. Kemudian perhatian Gamora tertuju kepada Ross yang lagi berbuat dosa. Dan karena alasan itulah mereka mengganja Ross dengan hukuman cambuk lagi. Too damn dark. Tak jauh dari lokasi para polisi, Stephen kini sudah berada dekat dengan rumahnya Amy yang hangat dan penuh kedamaian. Dan karena Luke sudah polor, Claire akan lanjut gibahin sang suami yang selalu memberikannya penderitaan. Every night. I don't know what to do. Rose tiba-tiba datang dan berpura-pura sebagai wanita yang terluka. Padahal ini adalah jebakan dari keluarga psikobil yang sedang berburu calon korban. Mom? Para psikobil memutus kabel telepon hingga Claire gak bisa menghubungi bantuan.
Dan kalau sudah begini, mereka pun langsung melakukan penyergapan. Gamora dan adiknya yang kita sebut saja sebagai Rowan langsung menyekap Amy. Sementara Ross lanjut mengunboxing David yang penuh dengan daging dan otot. Rowan baru tahu ternyata ada bayi di rumah ini. Ia pun terus memburu Claire untuk mendapatkan orok yang diinginkan oleh Gamora. Claire tidak punya cara lain selain melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan anaknya Amy. Tapi sebelum itu ia harus mengeluarkan Luke terlebih dulu. Promise. Setelah berhasil lolos, Luke mengajak ibunya untuk bersembunyi di rumah pohon. Di waktu yang sama, David akhirnya sekarat oleh wanita yang kemarin malam ia lihat. David akhirnya meninggal setelah jeroannya dijadikan makanan pembuka oleh Ross. Sementara nasib Amy kini menjadi bahan permainan oleh adik-adiknya Ross. Lalu saat mendengar adanya bayi dari Rowan, Gamora mengajak adik-adiknya untuk memburu Claire. Kedatangan Stephen secara tidak langsung telah memberikan waktu bagi Claire untuk bersembunyi di rumah pohon. Sementara Stephen yang berhasil kabur lanjut bertemu dengan para polisi. Behind your head and turn around. Mobil Stephen yang dipenuhi darah jelas membuat para polisi curiga bahwa pria ini adalah seorang psikopat. Apalagi ia datang dari arah rumahnya David yang merupakan teman si anggota bernama Victor. Kemudian Stephen menceritakan tujuannya ke rumah David, terutama para sosok udik yang telah menyerangnya. Mendengar kesaksian Stephen, para polisi tidak percaya begitu saja. See this? No. Stephen masih diinterogasi setelah Victor tahu bahwa pria ini adalah orang yang ditakutkan oleh David tadi siang. Lalu tiba-tiba Victor mendapat kabar bahwa Stephen adalah pelaku cabul terhadap si Monique yang telah lapor kepada polisi. Hey! He's heading for Mayor Beach. We don't have time for this shit. Stephen begitu girang karena berhasil lolos dari para polisi. Berbeda dengan istri dan anaknya yang sedang ketakutan ketika para psikobil sedang membawa Amy. Sebagai bocil pemberani, Luke mengajak sang ibu untuk menyelamatkan Amy. Tapi bagi Claire, rencana anaknya tersebut cuma buang-buang nyawa saja. Setelah para psikobil pergi, Claire mengajak Luke kembali ke rumah Amy. Ia pun berencana untuk menggunakan mobil miliknya dan lanjut mencari bantuan. Claire menyuruh Luke kembali ke rumah pohon sementara ia akan menghadapi psikobil Rowan. Tapi sayang, Claire jelas kalah otot menghadapi orang udik seperti ini. Gamora mendengar keberadaan Stephen yang masih dalam keadaan mabok. Dan tentu saja bukan perkara sulit untuk melumpuhkan orang yang sedang teler seperti ini. Kembali kepada para polisi yang masih melakukan pencarian. Tugas mereka pun kini bertambah setelah Stephen si predator selangkangan berhasil lolos. Luke bisa mendengar teriakan para polisi yang disergap para psikobil. Hasil latihan mereka pun seolah gak berguna ketika menghadapi orang-orang udik ini. Gamora tidak tahu bahwa John sedang pura-pura mati. Lalu ia mengambil senjata para polisi dan lanjut membawa adiknya yang sudah tewas didor oleh Victor. Luke bingung melihat ibunya tertangkap salah satu psikobil. Lalu ia menyimpan si bayi di rumah pohon untuk mencari tahu kemana sang ibu dibawa pergi. Amy tiba lebih dulu di goa yang berhiaskan onderdil manusia plus seorang bayi yang entah anaknya siapa. Amy pun akan dijadikan stok makanan untuk kebutuhan nutrisi keluarga psikobil selama beberapa hari ke depan. Gamora menyuruh adiknya pergi duluan karena ia akan mengurus Stephen yang sedang melata. Lalu ia mengancam Stephen agar jangan melawan jika tidak mau disantap sekarang juga.
Luke terlalu takut untuk menyelamatkan sang ibu yang sedang diuak-uak oleh psikobil. Di sisi lain, George yang masih hidup semakin emosi setelah kedua anggotanya tewas mengenaskan. Tapi untungnya pistol legend miliknya tidak ikut diambil oleh Gamora. Kemudian ia mengikuti jejak para psikobil yang dari dulu belum bisa ia habisi sampai ke akar-akarnya. Fuck it. Setibanya di goa, Claire melihat Amy yang sedang disekap. Lalu dengan menggunakan pisau psikobil, ia berusaha untuk menyelamatkannya. Usaha Claire sebenarnya cuma sia-sia saja. Bahkan yang ada para psikobil murka dan langsung menghukumnya. Para psikobil begitu happy karena mereka mendapatkan banyak stok makanan. Di waktu bersamaan, si bocil belok begitu ketakutan melihat George sedang mencari markas psikobil. Gamora kesal karena si Rowan gagal mendapatkan anaknya Amy. Lalu ia menyuruh Ross untuk segera mencarinya. Claire baru sadar ternyata yang dibawa psikobil Rowan adalah suaminya. Lalu perhatian mereka tertuju kepada si orok yang tiba-tiba menangis pengen mimi cucu. Gamora menanyakan di mana keberadaan bayinya Amy. Stephen mana tahulah. Lalu pria dajal ini malah menyuruh Gamora untuk menginterogasi Claire dan pakai ancaman gigitan bila perlu. Mendengar saran tersebut, Gamora menyuruh adik-adiknya untuk menggunakan gigi dari kaleng bekas agar Claire mau bicara. Claire tidak mungkin menyebutkan di mana anaknya Amy. Bahkan daripada menjawab, ia ngumpulin kuah jigong untuk Gamora. Ross yang baru pegang senjata jelas kalah saat duel koboi dengan George. Adiknya yang nyempil di semak-semak pun bisa melihat kematian Ross oleh mantan kepala polisi ini. Lalu ia bergegas pergi ke goa untuk memberitahu Gamora. Over here. Luke menunjukkan lokasi goa tempat sang ibu disekap. Kemudian George menyuruh Luke tetap bersembunyi biar ia sendiri yang membombardir para psikobil. Di sisi lain, para anggota polisi masih melakukan pencarian hingga membuat si bocil belok kesulitan pergi ke goa. Lalu ia pergi ke rumah pohon tempat Luke menyimpan anaknya Amy. Amy menyuruh para psikobil berhenti sebelum ia banting orok mungil ini. Cara ini pun kebilang ampuh menyelamatkan Claire yang baru dicupang oleh para psikobil. Sementara Stephen akan menjadikan momen ini kesempatan untuk segera kabur. Amy tetap saja kalah sekalipun ia berhasil merebut pistol. Lalu para psikobil akan langsung menjaga Amy yang telah melempar si bayi seperti sampah. Mereka berhasil mengalahkan para psikobil berkat pertolongan George yang kini sudah tewas. Kemudian Claire membawa Amy keluar untuk menjemput si bayi di rumah pohon. Tanpa ada yang sadar, Gamora ternyata masih hidup. Lalu dengan membawa si kena mentol, ia akan keluar goa untuk menuntut balas. Tapi sebelum itu ia meratapi si orok yang Gamora pikir sudah meninggoy. Perbuatan Gamora telah menewaskan Stephen dan si kena mentol. Lalu sambil menahan luka tusukan, Gamora pergi ke tengah hutan dan membatalkan rencananya untuk menuntut balas. Amy keburu bertemu para polisi sebelum ia menemui anaknya. Kemudian Luke meminta para polisi menemaninya untuk menjemput anaknya Amy yang kini sudah di tangan si bocil belok. Be careful, okay? Stop!
Setibanya di lokasi, Luke langsung manjat tanpa mengetahui adanya si bocil belok. Hingga ia pun langsung diserang si kobil cilik ketika para polisi masih berada di bawah. Si kobil cilik akhirnya meninggoy oleh serangan Luke yang mendarat di dadanya. Hingga Luke pun bisa menyelamatkan si bayi yang kelak akan menjadi ciwi-ciwi harudang pemersatu belalai. Dan tanpa ada yang tahu, si orok penghuni goa ternyata masih hidup dan sendirian di dalam goa. Jika mengutip keterangan dari George, para psikobil ini dulunya adalah kaum yang menolak dunia modern dan memilih tetap tinggal di hutan untuk bertahan hidup. Perbuatan mereka pun mulai diberitakan pada tahun 1858, tapi sudah pasti praktek kanibalisme mereka sudah dilakukan jauh dari sebelum-sebelumnya. Keluarga Gamora adalah keturunan terakhir yang kebetulan sedang singgah di kawasan Dead River. Tapi meskipun mereka sudah hampir punah, Gamora masih hidup dan masih berada di tengah hutan. Dan jika video ini rame, kita akan lanjut ke sequel kedua dan ketiganya. Untuk itu pantengin terus channel ini. Jangan lupa kasih like sebagai support terdalam kalian bagi channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.